Assalamualaikum semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan jangan lupa tersenyum karena senyum itu ibadah. Teman-teman, di video kali ini saya membuat balapis Manado tanpa kenari. Caranya mudah banget. Yuk kita buat ya. Pertama kita siapkan wadah, kemudian masukkan 2 butir telur. Setelah itu masukkan gula pasir. 2 bahan ini kita aduk rata sampai gulanya setengah larut ya. Jadi untuk memudahkan biar gulanya cepat larut, kita aduk seperti ini, kemudian kita sedikit demi sedikit masukkan santannya teman-teman. Untuk santan di sini boleh pakai kelapa parut atau kelapa fresh ya. Di sini atau di video ini saya pakai kelapa instan yang ukuran 220 ml. Saya tambahkan dengan air ya. Nanti takarannya sudah jelas dan lengkap nih teman-teman ya di description. Saya jelaskan sedikit aja di sini. Kemudian kita tambahkan margarin atau mentega dan sedikit garam teman-teman. Kita aduk rata semuanya. Untuk margarin boleh mentega, boleh dicairkan atau boleh langsung seperti ini. Sama aja ya. Karena nantinya kan akan dikukus ya. Terus kalau dia panas menteganya bisa mencair gitu. Jadi sama aja sebenarnya. Nah setelah kita aduk seperti ini, sedikit demi sedikit kita masukkan bahan santannya ya. Untuk kekentalannya tengah-tengah aja teman-teman, nggak kental nggak juga terlalu encer ya. Kalau ada yang bilang kok nggak dimasak ya santannya, kalau antara dimasak dengan enggak mungkin ketahanan aja sebenarnya ya. Jadi kalau teman-teman bikinnya rada banyak, saya sarankan untuk dimasak. Tapi kalau bikinnya sedikit nggak apa-apa, nggak dimasak ya. Kemudian masukkan susu bubuk dan tepung terigu sedikit demi sedikit. Untuk tepung terigu pakai pro sedang aja, rendah juga nggak apa-apa ya. Asal jangan yang tinggi, itu khusus untuk roti gitu teman-teman. Kemudian kita aduk rata kembali sampai tepungnya larut. Misalnya nih masih ada yang bergerindil, yuk kita saring aja, nggak apa-apa ya. Supaya nanti hasilnya itu lebih mulus. Jadi bikin balapis ini sama aja seperti bikin kue lapis teman-teman. Tapi pada dasarnya bahannya itu dari tepung terigu. Kalaupun kalau lapis yang biasa ya itu macam-macam, ada yang dari tapioka, ada yang campuran tepung beras gitu ya gitu. Jadi balapis ini selain ciri khasnya itu berwarna hijau dan juga coklat, terus juga pakai kenari ya, terus bahan dasarnya itu tepung terigu, bahan dasar utama ya. Oke teman-teman, jadi tadi adonannya setelah dilarutkan dengan santan tadi kita bagi 2 karena kita pengen 2 warna ya. 1 warna kita tambahkan dengan pasta pandan, kemudian saya perkuat dengan pewarna hijaunya biar lebih cerah gitu ya, tapi wangi pandannya dapat. Kalau teman-teman punya daun suji itu juga lebih bagus, dicampur aja daun pandan dengan daun suji, itu dapatnya lebih pas karena daun suji itu kita ambil warnanya, tapi daun pandan kita ambil untuk wanginya gitu teman-teman ya. Nah untuk warna yang kedua saya tambahkan susu bubuk yang dicairkan dengan air panas. Kenapa pakai air panas? Ya biar cepat larut gitu ya. Karena yang bubuk-bubuk itu biasanya lebih cepat larut pakai air panas. Dikit aja ya teman-teman seperti ini. Kalau sudah rata baru kita masukkan ke dalam adonan putih tadi. Jadi kita dapat 2 warna ya. Kalau teman-teman mau pakai 3 warna, monggo. Satunya warna putih juga boleh ya. Cuman ciri khas ya, ciri khas dari balapis Manado itu selain taburan kenari, warnanya tuh 2, hijau dan coklat gitu. Kemudian setelah tercampur rata,
Untuk lebih coklat lagi kita tambah susu kental manis coklat teman-teman ya. Nah, oh iya, ini saya tambahkan untuk penguat warna juga, saya tambahkan pewarna makanan warna coklat. Jadi semuanya aman teman-teman ya, aman terkendali. Nah, ini saya tambahkan susu kental manis biar lebih enak lagi. Untuk resep ini menurut saya sih udah pas ya gulanya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman rasa wah kurang nih, kurang manis, monggo bisa ditambah ya. Kalau semua bahan sudah tercampur rata seperti ini, nah saatnya kita mengukus ya teman-teman. Jadi awal kita mulai kerja tadi, kukusannya sudah mulai kita panaskan ya. Kemudian di sini saya pakai loyang ukuran 20 kali 20 ya teman-teman ya. Oh iya, sampai lupa. Untuk adonan yang hijau tadi kita tambahin susu kental manis putih ya teman-teman ya. Biar rasanya lebih gurih, lebih kuat gitu. Nah, untuk kukusan teman-teman boleh pakai kukusan yang penutupnya tuh segitiga ya. Itu biasanya nggak usah pakai kain seperti ini. Kalau yang saya punya ini harus dibantu pakai kain penutupnya ya, biar nanti uapnya nggak jatuh ke adonan. Nah, ini loyangnya saya lapisin dengan aluminium foil karena loyang saya ini sudah cukup lama, jadi pinggir-pinggirannya itu sudah mulai ada yang merembes teman-teman. Jadi saya alasin dengan aluminium foil gitu. Nah, pertama kita masukkan 100 ml adonan hijau ya. Kemudian kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit kita lapis kembali di atasnya dengan adonan berwarna coklat. Nah, kita lakukan sampai semua adonannya habis. Jadi setiap layer atau setiap lapisan itu waktunya 5 menit ya teman-teman ya. Waktunya 5 menit. Cara tahunya dia udah matang gimana? Kita tes pakai telunjuk tuh, kalau dia nggak lengket, terus dia sedikit basah gitu teman-teman. Maksudnya basah itu dari uap aja ya Bu. Jadi bukan basah karena dia nggak matang. Ini sebenarnya masih setengah matang. Jadi sudah bisa kita timpa begitu maksudnya ya. Jadi biar dia antara warna itu tidak menyatu, nggak tercampur gitu ya. Jadi memang harus sabar. Apinya jangan terlalu kecil, jadi sedang aja. Nah, ini sudah yang terakhir teman-teman. Warna coklatnya paling atas. Untuk yang kok atasnya bisa coklat, bawahnya yang lapisan bawah hijau, nggak apa-apa. Itu dari kita aja caranya ya. Mau coklat duluan, mau hijau duluan sih nggak apa-apa. Karena yang jadi masalah nanti adalah rasa ya. Nah, alhamdulillah setelah lapisan yang terakhir tadi kita kukus selama 40 menit teman-teman dengan api yang sedikit besar. Karena dia tebel ya, jadi masaknya lebih lama. Kemudian kita dinginkan, caranya boleh di kipas, boleh di suhu ruang aja. Nah, ini setelah setengah jam ya teman-teman ya. Kemudian dia sudah dingin, sudah padat, sudah set. Nah, baru kita sisir samping-sampingnya. Oh ya teman, untuk loyang tadi sebelum dipakai jangan lupa diolesin minyak sayur. Gunanya biar nanti adonannya waktu kita buka, kita keluarkan itu lebih mudah ya. Ini kita bantu aja nih pinggir-pinggirnya. Seperti ini. Lalu kita balik. Ini saya nggak punya piring yang segi 4 gitu ya teman-teman ya. Saya pakai alat yang ada aja ya. Nah, ini pelan-pelan, jangan terlalu dipaksa. Kemudian kita sedikit pencet-pencet tuh loyangnya ya. Tapi pakai perasaan ya pencetnya, jangan sampai loyangnya hancur. Nah, teman-teman, waktu saya potong nih ternyata kameranya belum di-on kan. Dan sampai dicicipin aja setengah jalan ya. Nah, gini teman-teman, saya gambarkan rasanya itu pas, manisnya pas menurut saya, nggak kemanisan. Dan walaupun di sini tiap layernya itu tidak bisa sih lapisannya itu dibuka, cuman dia sedikit patah, itu karena dia terlalu lembut teman-teman. Nah teman-teman, jangan lupa di-recook di rumah, enak banget disajikan dengan teh hangat. Terima kasih semuanya yang sudah menonton, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.